Shalom Bapak Ibu terkasih, sungguh luar biasa drama dari ibu-ibu KW. Kita melihat bagaimana pergumulan demi pergumulan Tuhan tetap pelihara. Dan barangkali kalau ditambahkan dengan pergumulan Bapak Ibu ada banyak warna-warni dalam kehidupan dan gelombang kehidupan. Saya percaya tetapi ada damai abadi yang akan menopang dan menguatkan setiap kita. Amin Bapak Ibu. Mari kita melihat bagian firman Tuhan dari Yesaya 9 ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Saya akan baca ayat yang ke-5. Bapak Ibu sekalian membaca ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebutkan orang. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Dan ini nats yang sangat familiar bagi setiap kita dan selalu setiap Advent maupun Natal kita terus membacakan ayat ini, saudara ya. Tetapi ketika kita bergumul di dalam segala kesulitan, barulah ayat ini sungguh bergema di dalam kehidupan kita. Saya percaya ketika kita membaca ayat ini dalam keadaan yang baik-baik, dibandingkan dengan ibu-ibu tadi yang ketika menghadapi pergumulan hidup yang real, bukan sekedar drama, tetapi kita percaya drama ini hanya mewakili pergumulan kita, maka ayat ini akan berbicara secara berbeda. Bagaimana Raja Damai itu betul-betul berkuasa di dalam kehidupan kita. Nah, saya akan bacakan ada kesaksian seorang pelayan Tuhan. Saya kasih disclaimer dulu, tidak memihak salah satu negara, saudara-saudara ya. Karena ini meliput negara yang sedang berperang. Pada waktu itu ada anak Tuhan yang melayani di Ukraina di dalam masa perang. Berapa waktu yang lalu di Kiev, pusat negara Ukraina sedang dilanda perang. Kami melaju menyusuri jalan-jalan yang sibuk, sirena berbunyi nyaring. Kami mengunjungi rumah sakit anak-anak yang seluruh bangsalnya tinggal puing akibat rudal dari Rusia. Kami melihat tempat perlindungan bawah tanah yang menjadi ruang belajar darurat bagi anak-anak. Kami berbicara dengan anak-anak, menguatkan mereka. Mereka diselamatkan dari eksploitasi dan penculikan. Dan mereka betul-betul sangat ketakutan. Tetapi yang membuat kami terharu ketika adegan terakhir pelayanan di Kiev Desember yang lalu, kira-kira 2022. Kami meneteskan air mata yang tak berhenti mengalir dengan deras. Kami mendengar sebuah band Kristen Ukraina melantunkan lagu-lagu Natal, Joy to the World. Di situ kami betul-betul diingatkan kembali bahwa tetap ada damai dari Tuhan. Meskipun ada kesulitan dan pergumulan yang terjadi yang kami lihat hari ini. Tetapi kami percaya ada damai yang sesungguhnya. Yaitu damai yang berasal dari atas, Raja Damai. Dan di sini saudara-saudara kita bisa melihat bagaimana ketika pada saat itu bangsa Yehuda dan kita tahu pergumulan mereka dijajah. Ketika ada tulisan seperti ini, ada nubuatan seperti ini dari Nabi Yesaya yang sangat luar biasa dipakai Tuhan. Dan mereka tahu persis, mereka berteriak, di mana damai, di mana damai. Tetapi Raja Damai, seorang anak telah lahir. Bayangkan ya, belum lahir tapi sudah telah. Padahal masih 700 tahun sebelum Masehi pada saat itu saudara-saudara seolah-olah punya optimisme yang sangat kuat bahwa nanti akan lahir dan pasti dia Raja Damai, dia Raja Damai.
Di sini saudara-saudara, mereka tentu berbeda dengan kita yang mungkin saat ini di dalam kondisi yang baik. Tapi pada saat itu mereka bergumul, mereka berteriak, mereka menjerit. Dan ketika tulisan ini keluar, di situ menjadi penghiburan ekstra buat bangsa Yehuda yang saat itu sedang dijajah Asyur. Dan kita tahu terus dijajah oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Dan sehingga kita bisa melihat di sini damai abadi itu apa? Damai abadi itu bukan ketidakhadiran masalah, tetapi kehadiran Allah di tengah masalah. Masalah tetap ada, saudara-saudara, tetapi ada kehadiran Allah. Tadi bagus sekali, tak usah kau takut, ada Allah yang menjagamu. Mungkin persoalannya akan tetap berlanjut. Kalau mau dilanjutkan, saudara, ini bisa menyanyi drama Korea, saudara-saudara ya. Tetapi kita percaya makna daripada semua itu adalah Allah yang menjaga, Allah yang hadir, Allah yang berkuasa untuk menjaga kehidupan kita. Dan oleh sebab itu dalam Yohanes 14 ayat 27 ini sangat jelas sekali, damai dari dunia dan damai abadi dari surga sangat berbeda. Dikatakan damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Karena itu jangan gentar, jangan gelisah. Saudara-saudara, kita melihat di sini ternyata dunia juga memberikan damai. Ketika kita bicara soal damai, apalagi anak muda sering berkata follow your heart. Di sini bukankah kita juga sering untuk melihat damai dari ukuran hati atau perasaan. Tapi sayangnya damai yang berasal dari dunia itu justru yang lebih memikat dan mempengaruhi suasana hati. Sehingga kita perlu jeli, perlu jelas, clear mana yang damai berasal daripada Tuhan dan mana yang berasal daripada dunia. Damai abadi yang berasal dari Tuhan hadir ketika hati kita berdamai dengan Allah, dengan diri, dan juga dengan sesama. 3 hal ini, saudara. Maka sebaliknya, damai yang berasal dari dunia tidak berkaitan dengan hal relasi. Dia cukup secara individual mengisi batinnya. Ketika bicara soal damai, maka lebih baik menyingkir dari dunia yang penuh dengan hiruk pikuk, penuh dengan konflik, dan kemudian menyendiri menemukan damai. Dan biasanya orang-orang yang seperti ini, saudara-saudara, adalah mengejar aspek individual lebih penting daripada relasional. Tetapi kita akan belajar di sini, kita melihat 3 aspek di sini, damai dengan Allah, damai dengan diri, dan juga damai dengan sesama. Kita lihat bagian yang pertama, damai dengan Allah. Maka kita melihat 700 tahun sebelum Masehi sudah ada Raja Damai. Dicetuskan, dinubuatkan oleh Yesaya. Ya, dan dikatakan bahwa besar kekuasaannya, damai sejahtera tidak akan berkesudahan. Dan kita sekarang melihat peristiwa-peristiwa Natal, saudara-saudara. Bagaimana damai itu kembali digaungkan lagi. Yang pertama di sini adalah dalam kisah Zakaria dan Elisabet. Di dalam Lukas 1 ayat yang ke-78 dikatakan oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita dengan mana ia akan melawat kita. Surya pagi dari tempat yang tinggi. Surya pagi adalah Sang Mesias. Jadi di sini kita melihat bagaimana Zakaria waktu menaikkan puji-pujian ini, saudara-saudara, dia sangat bersyukur sekali. Karena apa? Karena anaknya Yohanes Pembaptis itu lahir. Dan kita tahu kisahnya, saudara-saudara ya, penuh dengan drama. Dan ini betulan sungguhan drama yang betul-betul terjadi. Di mana pada saat itu Zakaria seorang yang saleh dan sangat religius. Tetapi saudara-saudara ketika dia melayani, dapat undian berhadiah, lalu kemudian melayani bait suci, dan dia melayani kemudian dapat suatu
penglihatan yang spektakuler, di mana malaikat Gabriel itu menampakkan diri bahwa istrinya akan mengandung. Mana mungkin, ini kami sudah tua, rambut sudah putih semua, ini sudah menopause begitu ya, mungkin bukan menopause, menostop saudara, benar-benar stop saudara ya. Jadi udah gak mungkin itu, secara manusia itu tidak mungkin akan terjadi. Dan malaikat itu menyampaikan hal tersebut dan akhirnya Sakaria tidak percaya. Dan apa saudara resikonya? Bisu. 9 bulan dikatakan oleh malaikat, kau akan bisu selama 9 bulan. Dan kemudian Sakaria menepati janji daripada malaikat tersebut. Dia terus bertahan di dalam iman. Dia terus setia memegang janji itu 9 bulan. Setiap hari ya 9 bulan. Hari lewat hari, detik demi detik sudah dia menanti-nantikan itu kapan. 9 bulan, 9 bulan. Masih lama. Saudara gak bisa ngomong itu ya saudara ya. Jadi saudara bisa bayangkan Elizabeth ya apalagi sudah mengandung dalam usia tua, dia butuh bantuan daripada suami, semuanya pakai bahasa isyarat, mau minta makan juga pakai dengan bahasa isyarat, barangkali suruh ceplok telur, keliru masak air saudara-saudara. Jadi semuanya saudara serba rentan konflik saudara. Ini mungkin terjadi konflik rumah tangga tapi berhubung gak bisa ngomong mau gimana lagi. Dan di sini saudara-saudara bagaimana ketika betul janji Tuhan terwujud dan Yohanes Pembaptis lahir. Di sini suara puji-pujian. Dan luar biasa kita lihat iman daripada Sakaria. Dia melihat bagaimana sang surya pagi yang dari tempat tinggi menyinari mereka yang diam dalam kegelapan. Dia sadar betul ini dalam era kegelapan. Mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Artinya apa? Ini Sakaria bukan lagi Sakaria yang dahulu yang tidak percaya kepada Tuhan. Religius tapi tidak percaya tentang janji Tuhan saudara-saudara. Saleh sampai dikatakan zaman Herodes ada seorang yang benar di hadapan Allah. Ini Sakaria. Artinya apa? Artinya saudara-saudara di mana perbuatan baik itu disusupi dengan kejahatan demi kejahatan yang seolah-olah kelihatannya baik. Itulah agama. Jadi kalau kita bisa melihat di sini bagaimana ketika kegelapan itu masuk, bukan masuk di dalam tempat-tempat pelacuran. Kegelapan itu masuk bukan di tempat-tempat prostitusi, tempat diskotik, tempat dugem, bukan. Tetapi kegelapan itu bahkan masuk di dalam bait suci, di dalam sistem agama. 400 tahun masa kegelapan Tuhan diam, tetapi semua sistem agama itu tetap berjalan. Sakaria tetap bisa melayani. Imam-imam bisa melayani, bahkan dikatakan orang yang saleh. Di sini benar-benar gelap. Tetapi ada orang yang bisa melayani dan terlihat saleh. Inilah efek dosa saudara-saudara. Efek dosa yang begitu mengerikan. Dosa kita melihat perampok, kita melihat pencuri, itu gampang terlihat. Tetapi dosa masuk dalam sistem agama itu betul-betul rusak dan membuat orang akan terkecoh. Dan kita bisa melihat di sini bagaimana agama dan Injil itu sangat berbeda. Agama berkata bahwa saya berhasil taat, saya dapat damai. Saya melakukan perintah Tuhan, saya dapatkan damai. Tetapi Injil berkata, saya tidak layak dan menerima kasih Allah. Ketika saya dapat pengampunan dari Tuhan, disitulah damai yang sejati. Agama berkata, saya harus lakukan ini dan itu. Kalau engkau berhasil, dapatkan damai. Dan terus manusia betul-betul hanya menyelesaikan rasa bersalah. Tetapi Injil atau damai abadi itu, dia akan berhasil kita miliki ketika kita merasa tidak layak. Mendapatkan pengampunan dari Tuhan. Mendapatkan kasih.
dari Tuhan. Saudara, apakah kita sudah betul-betul menerima damai yang abadi? Apakah saudara dan saya mengejar aktivitas religius hanya untuk menutupi rasa bersalah? Atau kita justru fokus kepada Raja Damai? Raja Damai yang sungguh-sungguh mengasihi setiap kita. Kenapa kita melayani? Kenapa kita ke gereja? Kenapa kita memberikan persembahan? Karena Raja Damai itu sudah memberikan damai yang kekal. Dia menyelamatkan setiap kita sehingga kita tergerak hati untuk melayani Tuhan. Sehingga kita terdorong untuk sama-sama bertumbuh di dalam kasih Tuhan. Dan di sini saudara-saudara, damai dengan Allah menjadi hal yang sangat penting bagi setiap kita. Yang kedua, mari kita lihat, saudara, damai juga disebutkan di dalam kisah para gembala. Dan saya beri judul di sini adalah damai dengan diri. Saudara ingat kisah di mana malaikat mendatangi para gembala, lalu malaikat itu berkata kepada mereka, para gembala-gembala sedang menggembalakan dombanya. Dikatakan, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Saudara, jelas di sini jangan takut, artinya takut ini musuh daripada damai. Banyak takut berarti kurang damai hati. Dan sampai-sampai malaikat itu berkata kepada gembala, artinya apa? Artinya gembala ketakutan. Lah ketakutan apa? Ya jelas ketakutan namanya ada kuasa supranatural, ya pasti setiap orang juga takut, saudara-saudara ya. Tiba-tiba misalnya putih-putih di sini saudara ya. Saudara kita mungkin ada apa, kebakarankah atau supranatural dan sebagainya. Tetapi kita melihat di sini ketakutan yang jenis apa, kuasa supranatural tiba-tiba hadir. Di sini kita melihat bahwa saudara gembala itu identik dengan orang yang status sosialnya rendah. Bukan orang elit, bukan orang saleh, suci, atau mungkin kalau dibandingkan Sakaria level jauh. Mereka hidup di pinggiran, tidak bisa beli rumah di pusat kota, hanya di pinggiran desa. Dan waktu di dalam pengadilan mereka nggak berhak bersuara, nggak ada suaranya. Jadi betul-betul ini orang yang sangat terpinggirkan, miskin, tidak berpendidikan, saudara-saudara. Oleh karena itu, saudara-saudara, mereka sulit berdamai dengan dirinya. Mereka melihat keadaan yang sangat amat tidak layak, lalu ada kuasa supranatural datang di hadapan mereka. Ini kan bukannya cerita-cerita yang hebat-hebat, Musa berhadapan kuasa supranatural. Ini Musa aja ngerasa nggak layak, apalagi gembala. Mohon maaf, nggak layak. Mereka melihat bagaimana kuasa supranatural itu, malaikat itu bergemuruh, dan kemudian mereka mengatakan bahwa kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi. Di sini saudara-saudara kita bisa melihat bagaimana para gembala yang tidak layak, yang sulit berdamai dengan dirinya. Kemudian sang malaikat itu justru berkata, kau akan dapatkan damai. Gimana mendapatkan damai? Muliakanlah Tuhan. Sembah Dia. Ketika kita memuliakan Tuhan, maka respon damai itu didapatkan. Dan disinilah saudara-saudara, ketika kita melihat bagian firman Tuhan ini jelas, bahwa ada banyak orang yang justru memuliakan diri. Dengan kesuksesan, kekayaan, keamanan, kenyamanan. Dan maka implikasinya ada sebaliknya. Tidak ada damai di bumi. Saya cuma membayangkan pada saat itu mungkin kalau ada Herodes yang memuliakan dirinya, kesuksesan, kekayaan. Maka kita bisa melihat bagaimana
sang malaikat itu datang tidak digubris oleh Herodes. Tetapi justru sang gembala itu, saudara-saudara, di dalam hati yang hancur, yang sulit berdamai dengan diri, sedang terus bertanya-tanya, justru ada harapan. Saya yang sulit bisa merasa tenang. Saya yang sulit betul-betul tidak bisa berdamai dengan diriku. Saya yang disakiti, saya yang tidak dianggap. Tetapi di sini ada harapan buat para gembala. Sehingga kita bisa melihat di sini bagaimana saudara relasi kita dengan Kristus Sang Raja Damai itu berarti ketika menjadikan Kristus Raja Damai, yaitu kita menyerahkan kontrol kita. Kita menyerahkan reputasi kita, rasa aman kita kepada Raja Damai. Damai dari dunia berkata, kalau kamu bisa kontrol, kamu damai. Kalau kamu bisa mendapatkan rasa aman dengan uangmu, kamu damai. Kalau kamu bisa berpikir untuk masa depan, untuk anak-anak cucumu, dan kamu mempersiapkan semua itu, kamu damai. Sudah, ini berbeda sekali dengan apa yang Tuhan katakan. Bukan berarti kita tidak boleh mengatur dan memprediksi, saudara. Apalagi merencanakan. Bukan itu. Tuhan sendiri juga merencanakan. Makanya dia datang ke dalam dunia. Artinya kita pun juga Tuhan minta untuk merencana yang baik. Berpikir yang baik. Tetapi biarlah Tuhan yang berdaulat memegang rencana kita. Biarlah Tuhan yang ditinggikan di dalam rencana. Biarlah Tuhan menjadi Raja Damai atas rencanamu. Ada banyak anak-anak Tuhan yang sudah berencana, sudah sedetail mungkin berencana, masih tetap gelisah. Masih tetap khawatir. Di mana damai? Di dalam hatimu? Tetapi justru di sini kita melihat ketika Raja Damai itu bertahta, dia yang pegang kontrol dan rasa aman kita. Dunia boleh bergejolak, tapi ada Tuhan yang menjaga kita. Seorang pria dewasa, dia datang kepada dokter. Dan kemudian dia berkata, dok tolong dicek saya sakit apa, jantung saya ini berdetak gak karuan, saya terus gelisah, susah tidur. Setelah dicek gak ada apa-apa. Gak ada, bersih. Yang benar dok, cek lagi, cek 2 kali saudara ya, ini sampai ceknya 2 kali. Gak ada apa-apa, bersih, sehat. Lah kok seperti ini ya kondisi saya. Dokter ini mulai melihat, wah ini bukan sakit fisik, tapi psikis. Saya kasih solusi ya Pak. Mau? Mau dok, mau. Tuh ya, dekat pusat kota itu ada pertunjukan badut sirkus. Bapak coba pergi ke sana. Istri saya, anak saya terhibur pulang happy banget, senang banget sama pertunjukan sirkus. Coba Pak pergi ke sana deh, percaya sama saya. Oh gitu ya Pak ya. Tapi saya mau kasih tahu ya Pak ya, ini rahasia. Dok, sebenarnya saya badut sirkus itu. Saya main untuk menghibur orang. Tetapi saya enggak bahagia. Saya enggak damai. Saya bisa menghibur orang. Tapi tidak ada damai di dalam hati. Oleh karena itu, lihat Raja Damai. Hancurkan berhala-berhala di dalam hati kita. Biar Raja Damai itu bertahta di dalam hatimu. Yang ketiga, saudara-saudara. Damai dengan sesama. Ini saya ambil dari kisah hidup Simeon. Saudara tahu kisahnya?
di mana ada seorang yang menanti-nantikan, yang dipenuhi oleh Roh Kudus, saudara ya. Menanti-nantikan Mesias datang dan kemudian kesampaian juga bisa berjumpa dengan Yesus yang waktu 8 hari ya dibawa ke bait suci untuk disunat. Dan kita lihat di sini. Dikatakan di dalam ayat 29 pasal yang kedua Injil Lukas. Sekarang Tuhan biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera. Ngomong lagi, damai sejahtera. Udah tua, sekarang semua tugas sudah kukerjakan. Ada satu yang masih tersisa, mau melihat Mesias itu sesuai dengan perjanjian lama, sesuai dengan ucapan Nabi. Dan kesampaian juga saudara-saudara bisa menatang bayi Yesus itu. Waduh, penuh dengan kerumunan di bait suci. Mungkin kalau di jemaat Petra langsung kelihatan begitu ya, bawa bayi langsung kelihatan. Di bait suci, saudara, betul-betul ribuan orang, puluhan ribu hadir di sana. Dan atas petunjuk Roh Kudus ketemu nih bayi Yesus. Dia angkat, dia gendong. Dan dia berkatakan hal ini, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dengan rest in peace. Udah tenang hidupku. Saudara, ini sangat indah. Kenapa? Karena kita perlu menyimak, saudara-saudara. Kenapa dia berkata seperti ini? Dikatakan sesuai dengan firman. Berarti artinya adalah dalam kelanjutannya dikatakan sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu. Artinya dia menunggu-nunggu, saudara, keselamatan dijanjikan oleh Tuhan. Kapan itu terwujud? Dan betul hari ini aku sudah melihat. Tetapi tidak stop loh. Sudah perhatikan di sini. Kalau stop ini ada orang yang sangat egois, pokoknya keselamatan buat saya. Pokoknya yang penting saya masuk surga. Tetapi di sini kita melihat, dikatakan bahwa yang telah engkau sediakan di hadapan segala bangsa. Yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel. Saudara, waktu membaca bagian ini saya cuma membayangkan ada ya orang sedemikian hatinya begitu besar. Saudara tahu bangsa Israel itu selalu bermusuhan dengan bangsa lain. Yang namanya non-Israel itu umat kafir. Umat kafir bagi orang Yahudi adalah bahan bakar neraka. Ketika mereka lewat daerah perbatasan Samaria, kemudian sampai ke rumah mereka harus kebas-kebaskan, ini bukan karena debu, ini karena jijik, jorok sekali, haram. Gak bisa sembarangan mereka berkunjung ke rumah orang non-Israel. Di sini saudara, bayangan saya adalah Simeon tahu sejarah daripada bangsa Israel. Dihabisi sama Asyur, dihabisi sama Babilonia, dihabisi sama Media Persia, dihabisi sama Yunani, sama Romawi yang saat itu sedang menjajah mereka. Saudara bisa bayangkan. Seharusnya saudara secara manusia tidak muncul kalimat ini. Tetapi Simeon, dia berkata bahwa nanti terang itu akan menyinari bangsa-bangsa lain. Dengan kata lain saudara-saudara, ketika Simeon menyebutkan akan hal ini, dia punya hati yang berbelas kasih, yang penuh dengan pengampunan untuk berdamai dengan bangsa-bangsa lain itu. Dia mungkin tahu keluarganya ada yang menjadi korban daripada penjajahan, daripada bangsa-bangsa lain itu. Tetapi hatinya penuh dengan pengampunan. Karena dia tahu, karena Kristus, Mesias itu adalah Raja Damai. Raja damai yang artinya memberikan damai, menjadikan tembok itu pemisah itu diruntuhkan.
Sehingga bangsa Israel suatu hari akan berdamai dengan bangsa-bangsa lainnya. Ketika kita menjadikan Kristus Raja Damai, berarti seharusnya kita menjadi pribadi yang meneduhkan, bukan memanaskan. Ketika kita menjadikan Kristus Raja Damai, berarti kita membawa pengampunan, bukan dendam. Ketika kita menjadikan Kristus Raja Damai, artinya kita membangun jembatan, bukan tembok pemisah. Apakah itu ada di dalam hati dan perkataan kita sebagai anak-anak Tuhan? Dan kita bersyukur Bapak Ibu, karena Kristus bukan hanya lahir, tetapi Dia betul-betul mewujudkan tindakannya, hidupnya selama Dia di dunia untuk menjadi pembawa damai. Bahkan sampai di atas kayu salib, saudara-saudara, Kristus berteriak, Allahku, Allahku, mengapa engkau tinggalkan aku? Dia rela dipisahkan dari Bapa, menerima murka Allah yang paling besar. Dia menyelesaikan konflik yang paling besar di antara umat manusia dengan Tuhan. Tujuannya satu, supaya saudara dan saya masuk di dalam keluarga Allah. Jadi anak-anak Bapa. Sehingga kita bisa menyebut Dia Bapa kami di surga. Dan seharusnya ketika kita menyebut Bapa kami, maka kita adalah saudara satu dengan yang lain. Dan Kristus yang sama juga akan terus berkata kepada kita, kalau aku sudah membawa kamu menjadi saudara, apakah ada pengampunan bagi saudara-saudaramu yang pernah menyakiti engkau? Bukankah itu yang seringkali membuat kita tidak damai? Kita mengingat kesalahan orang lain lebih daripada kebaikan Tuhan. Tadi drama tadi bagus sekali ya. Sampai diselingkuhi sama suaminya. Dikhianati itu tidak mudah. Tetapi Kristus waktu hidup di dalam dunia, Dia harus memerankan bagaimana dikhianati oleh muridnya sendiri. Tujuannya apa? Supaya engkau dan saya ketika mengalami suatu pengkhianatan dari orang terdekat, di situ ada Kristus yang solider dengan pergumulan kita. Apapun pergumulan yang kita alami, Kristus sudah lakukan. Sakit penyakit yang paling parah, Kristus tanggung di atas kayu salib. Sampai berteriak, aku haus. Sakit sekali. Tujuannya apa? Supaya engkau dan saya tetap bisa merasakan damai saat sakit. Saat mengalami kesulitan di dalam keluarga, saudara dan saya tetap bisa damai dari Tuhan. Tuhan tidak menjanjikan kita bebas dari masalah. Tetapi yang Tuhan janji adalah ada damai di dalam kita menyelesaikan masalah. Ada Tuhan yang beserta dengan kita. Kembali lihat Kristus. Kemuliaan hanya bagi Allah
yang maha tinggi. Lihat ke atas. Damai akan turun ke bumi. Mari kita berdoa.